pembayaran pungutan. Ya. Jenis pembayaran ya itu ada dua, ada tunai, ada berkala. Ya, jenis pembayarannya ya. Kalau teman-teman mitra kepabeanan sama AEO bisa mendapatkan fasilitas pembayaran berkala. Ini beda ya sama PIB berkala. Jadi pembayaran berkala beda sama PIB berkala. Hati-hati. Ya kalau PIB berkala tadi untuk yang barang curah ya, cairan, gas atau listrik yang dikirim melalui pipa atau transmisi. Untuk pembayaran berkala, ini importasinya bukan hanya untuk yang dalam pipa itu, jadi semua barang bisa dilakukan pembayaran berkala apabila yang impor memang mitra kepabeanan atau AEO. Jadi barang biasa bisa pembayaran berkala ya. Kemudian tunai apabila importirnya importir biasa selain importir mitra kepabeanan dan AEO. Tapi kebanyakan teman-teman mitra kepabeanan kalau saya tanya, kok bayarnya kok tunai terus sih, nggak pernah pakai berkala? Ya, malah pusing Pak pakai berkala karena harus ada catatan-catatannya, tidak ada penaltinya kalau bayar tidak sesuai tanggalnya, melewati tanggal gitu. Jadi saya impornya biasa, bayarnya bayar biasa aja. Ada importasi bayar, importasi bayar, importasi bayar. Kalau minta bisa aja impor dulu di bulan Januari, nanti bayarnya di bulan Februari bisa sebetulnya kalau dia mau. Tapi tidak semua importir mitra kepabeanan atau AEO melakukannya gitu. Dengan alasan-alasan teknis ya, alasan internal. Kemudian tempat penyetoran. Tempat penyetoran sekarang hampir nggak ada ya tempat penyetoran pembayaran dokumen, karena Anda nggak harus ke bank lagi, nggak harus ke kantor bea cukai lagi kan. Bayarnya bisa pakai ATM, bisa pakai internet banking, bisa pakai mobile banking. Yang penting Bapak Ibu tahu kode pembayaran atau barcode-nya kan gitu. Untuk barang penumpang atau laksana pengangkut atau pelintas batas, biasanya memang dilakukan pembayaran di lokasi tempat Bapak Ibu lakukan pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu misalnya dari luar negeri nih, bawa oleh-oleh, terus nilai barangnya melewati batas pembebasan. Ya, misalnya bawa handphone, harganya misalnya $10. Yang dapat pembebasan kan $500, berarti $500 harus bayar. Terus bayarnya kemana? Bayarnya biasanya di situ. Jadi petugas bea cukai nanti ada ruangannya untuk melakukan atau membuat dokumen custom declaration atau PIBK. Terus nanti di situ ada mesin edisi atau mesin kartu kredit. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pembayaran di situ. Ya, tidak harus ke kantor bea cukai. Sampai sini ada pertanyaan untuk jenis pembayaran dan tempat penyetoran? Kalau nggak ada, lanjut. Ya. Waktu pembayaran, ya tadi kan sudah saya sampaikan tuh di awal kalau PIB-nya PIB biasa, ya pada saat nanti PIB-nya atau dokumen PIB-nya diterima oleh sistem kan nanti keluar billing. Ya Bapak Ibu punya waktu 5 hari dari keluar billing itu melakukan pembayaran atau pelunasan. Kalau enggak nanti datanya di-reject oleh sistem gitu kan, balik lagi ke nol lagi. Cover lagi, lantas lagi, pemeriksaan lagi gitu ya. Nah, penyampaiannya, pembayarannya itu sebelum penyampaian PIB. Jadi kalau misalnya nggak dibayar 5 hari, ya PIB-nya nggak bisa diproses. Nah, untuk pembayaran berkala, tadi untuk yang AEO atau MITA kan dapat fasilitas pembayaran berkala. Jadi pembayarannya di bulan berikutnya. Importasi di bulan Januari, pembayaran di bulan Februari. Ya. Pembayarannya sebelum akhir bulan berikutnya. Kalau tadi, ini beda sama PIB berkala. Hati-hati sama PIB berkala ya. Kalau PIB berkala jatuh temponya 15 hari jadi jatuh tempo. Tapi kalau pembayaran berkala, dia hari di akhir di bulan berikutnya. Jadi misalnya importasi di bulan Januari, pembayarannya di bulan Februari. Gitu. Sampai kapan? Sampai akhir bulan Februari. Gitu. Kalau bulan Februari sampai tanggal 28, maka tanggal 28 itu harus sudah lunas semua untuk PIB yang bulan Januari. Gitu. Kalau tanggal 28-nya hari libur, berarti gimana? Berarti tanggal 27 harus sudah lunas. Gitu. Ya. Importasi di tanggal 1 November sampai 20 Desember. Nah, karena ada laporan yang harus disampaikan ke Menteri Keuangan ya, sebelum tanggal 20, maka pembayaran tanggal 1 November sampai 20 Desember itu harus dibayar ya maksimal tanggal 20 Desember. Ya, jadi nggak boleh misalnya importasi bulan November tanggal 18 dibayarnya tanggal 23 Desember, nggak boleh. Jadi pembayaran maksimal 20 Desember. Ya, untuk yang importasi di bulan November gitu ya. Kemudian apabila tanggal 20 Novembernya hari libur, ya berarti 1 hari sebelumnya harus sudah dilunasi. Waduh, maaf, mengulang Pak, saya ketinggalan. Jika sudah ditetapkan Juli merah, pemeriksaan fisik harus paling lambat besok, ya. Pak Denny di kasusnya, kalau udah SPJM, pemeriksaan fisik harus dilakukan besoknya.
Ya, kalau kantor 247 besok, nggak peduli harinya apa, hari libur nasional, hari Minggu tetap diperiksa besok. Kalau dia non 247, hari kerja berikutnya harus diperiksa fisik besok. Ya, jadi tidak boleh lebih dari besok. Oke, ya. Balik lagi ke sini. Untuk berkala, untuk importasi atau PIB tanggal 20 Desember sampai 31 Desember tidak bisa dilakukan pembayaran berkala. Artinya pembayaran PIB tanggal 21 Desember tidak bisa dilakukan pembayaran bulan Januari tahun depannya, nggak boleh. Jadi PIB tanggal 20 Desember itu harus dilakukan pembayaran pada saat pengajuan PIB itu. Jadi importasi biasa. Ini untuk yang pembayaran yang berkala. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Bapak Ibu silakan. Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Nilai pabean sekarang. Bapak Ibu tahu komponen untuk menghitung pungutan ke negara ya? Itu adalah biaya masuk, pajak dalam rangka impor, dan cukai kalau ada. Gitu ya. Biaya masuknya ada biaya masuk tambahan ya kalau misalnya memang ada keputusan dari pemerintah ada biaya masuk tambahan. Kemarin dibahas ya sama Pak Untung ya tentang biaya masuk tambahan. Nah, perhitungannya ada menggunakan nilai pabean dikali tarif. Ya, itu apabila dia pakai yang apa namanya? Tarifnya tarif ad valorem ya. Tapi kalau tarifnya spesifik dia pakai jumlah jenis barang langsung dikalikan tarif. Nah, apabila dia menggunakan nilai pabean untuk menghitung biaya masuk, nah Bea Cukai Indonesia memberikan aturan bahwa nilai pabeannya harus dalam bentuk CIF. Ya, Incoterm Bapak Ibu tahu ya Incoterm ya. Jadi ada Incoterm kan yang Expo, ada yang FAS, Free Long Ship, ada juga yang FOB, ada juga yang CNF, ada juga yang CIF, ada juga yang DAP, ada juga yang DDP. Nah, itu macam-macam Incoterm ya. Bapak Ibu tolong belajar tentang Incoterm ya. Kontrak terhadap pembelian barang secara internasional. Kalau Bapak Ibu mau tahu detailnya, Bapak Ibu lihat di webinarnya tentang Incoterm. CBM Institute pernah melakukan webinar tentang Incoterm 2020 detail selama 3 jam disampaikan oleh mantan murid kita juga ya yang merupakan pengajar juga dari teman-teman Alfi ya, jadi menyampaikan tentang Incoterm tahun 2020 ya selama 2 jam lebih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube CBM Institute untuk melihat secara detail bagaimana sih Incoterm 2020. Yang dipakai oleh Bea Cukai Indonesia, Incotermnya ada CIF. Artinya kalau Bapak Ibu nanti belum terbentuk sebagai CIF, nilai pabeannya, maka Bapak Ibu harus mencari data-data atau dokumen pendukung. Ya, berapa sih nilai-nilai sehingga terbentuknya menjadi CIF. Contohnya apabila Pak saya ekspor Pak, gimana cara nyampe CIF? Ya Bapak Ibu harus hubungi misalnya forwarder, hubungi misalnya shipper, tanya ya berapa sih ongkos freight-nya dari muat di negara asal diangkut dari negara asal sampai tiba di pelabuhan tujuan, berapa freight-nya? Terus gimana asuransinya? Asuransi di Indonesia apa di luar negeri? Nah, itu harus dicari informasinya, cari dokumen mendukungnya sehingga bisa kebentuk harganya menjadi CIF. Itu ya. Kemudian pembayaran biaya masuk ya. Tadi sudah sebetulnya ya, jadi pembayaran biaya masuk nanti kalau keluar billing itu dilakukan pembayaran. Pas saya bisa dilakukan pembayaran nggak tanpa belum billing? Ya jangan, ya karena dasar pembayaran itu ada kode billing. Ya, jadi kalau belum ada kode billingnya, Bapak Ibu melakukan pembayaran, nanti ditanyakan berdasarkan kode billing yang mana. Ya. Ini untuk MPNG2 ya, modul penerimaan negara generasi kedua ya. Nah, pada saat Anda menghitung nilai pabean atau menghitung biaya masuk, maka Bapak Ibu harus tahu juga kurs pajak yang berlaku atau NDPBM. NDPBM itu singkatan dari nilai dasar perhitungan biaya masuk. Ya, NDPBM saya ulangi itulah nilai dasar perhitungan biaya masuk. Biasanya terbit setiap hari Rabu jam 00. Rabu malam jam 1 dicek tuh ya kurs pajaknya berapa gitu. Kalau malas sih besok paginya ya. Jadi cek ya kurs pajak yang berlaku ya itu setiap Rabu. Nah, Bapak Ibu pakai kurs pajak itu. Ya. Nah, kurs pajaknya pakai kurs pajak yang mana apabila kita impornya impor biasa. Ya, kalau impor biasa ya pakai kurs pajak pada saat penyerahan PIB. Jadi pada saat transfer data PIB, nah kurs pajak itu yang dipakai dalam PIB-nya. Apabila Bapak Ibu menggunakan dokumen pelengkap ya untuk cross handling, forislah sama track closing, ya kan belum menyampaikan PIB itu baru
dokumen invoice sama packing list dan BL aja untuk ngeluarin barang. Saya pakai kurs yang mana? Kurs pada saat pengeluaran barang, apa kurs pada saat penyampaian dokumen PIB? Karena kan bisa saja pengeluaran barangnya hari Senin atau hari Selasa, tapi PIB-nya saya sampaikan hari Jumat. Nah, hari Selasa kan ikut kurs yang Rabu sebelumnya. Pas penjalan PIB hari Jumat, itu pakai kursnya kan kurs hari Rabu. Gitu. Pakai yang mana jadi kursnya? Ya, kursnya pada saat penyerahan dokap. Jadi walaupun PIB-nya diajukan hari Jumat, ya, maka pakai kursnya kurs yang minggu lalu. Karena pengeluaran barangnya dilakukan hari Selasa atau hari Senin. Ya. Jadi walaupun hari Jumat, jangan pakai kurs yang hari Rabu minggu itu, tapi minggu yang lalu. Sesuai sama kurs penyerahan dokumen. Kemudian saat penetapan tarif dan pabean, ya, ini untuk barang-barang penumpang, yang barang kiriman, ya, kurs pajaknya dipakai adalah kurs pada saat penetapan. Ya, kan gini kadang-kadang Bapak Ibu misalnya beli barang pakai PJT, barang kiriman ya, kan ngantri nanti tuh di DHL, di FedEx segala macam ya. Nyampainya misalnya hari Selasa sudah nyampe Indonesia, tapi masih di gudangnya DHL. Terus baru masuk antrian, diproses sama DHL baru hari Jumat. Ya, ditetapkan sama pemirsa dokumen di Soekarno-Hatta hari Jumat nilainya segini kursnya. Ya berarti pakai kurs mana? Ya pakai kurs yang hari Jumat itu. Yang hari Rabu ya. Berarti bukan pakai kurs yang minggu lalu, tapi pakai kurs yang sesuai sama penetapan dari PVD-nya. Ini untuk yang bea cukai yang belum menggunakan MPN, yang belum menggunakan mode penerimaan negara elektronik. Tapi udah nggak ada kali ya, semuanya udah pakai MPN situ. Ya. Saat pembayaran untuk importir biasa, saat pendaftaran PIB untuk importir yang ada pembebasan atau jaminan, saat penyerahan jaminan apabila PIB-nya menggunakan jaminan, gitu ya. Jadi kursnya pada saat kurs penyerahan jaminan. Nah, gimana nanti apabila dalam satu transaksi Bapak Ibu ada dua kurs, misalnya harganya pakai FOB, pakai kurs US dollar, tapi freight-nya karena dari Singapura, Bapak Ibu pakai freight-nya freight Singapura dolar, asuransi beli dalam negeri, gitu. Saya pakai kurs yang mana nih? Ya salah satunya harus dikonversi, ya. Jadi USD-nya ke Singapura dolar atau Singapura dolarnya ke USD, gitu ya. Pakai perbandingan lah, pakai cara matematik biasa gitu. Jadi ini diperbanding, terserah mau pakai yang mana. Ya, mau pakai SGD, berarti kurs USD jadi SGD, atau SGD-nya menjadi US dollar, terserah. Gitu ya. Nah, ini agak pelik nih, saya harus jelaskan teman-teman, tolong benar-benar diperhatiin ini. Ini nanti bisa jadi ada kejadian kenyataan di lapangan. Bagaimana apabila saya atau importir melakukan pemberitahuan PIB atau transaksinya menggunakan kurs yang tidak ada di dalam SCAP Menteri Keuangan. Kan Menteri Keuangan itu setiap hari Rabu kan mengeluarkan kurs pajak ya. Jadi kalau nggak salah ada 25 mata uang asing. Ya, kalau nggak salah ada 25 mata uang asing yang tercantum dalam SCAP Menteri Keuangan tersebut. Tapi saya beli barang ya dari import dari shipper yang mata uangnya nggak pakai di situ. Jadi di luar 25 itu. Contohnya apa ya? Misalnya saya pakai dolar Zimbabwe lah gitu ya. Dolar Zimbabwe kan nggak ada yang 25. 25 biasanya apa tuh? US dollar, Singapura, yen, Japan, Swiss, pound gitu ya. Australian dollar gitu. Jadi yang umum-umum lah ya. Tapi kalau dolar Zimbabwe nggak ada yang di SCAP 25 menteri itu. Nah, terus gimana nih? Misalnya saya bikin PIB misalnya di hari Kamis. Nih, saya bikin PIB di hari Kamis. Saya pakai dolar Zimbabwe. Dolar Zimbabwe di SCAP ini nggak ada di SCAP hari Rabu. Ya, nggak ada ya. Maka saya harus mengkonversi dolar Zimbabwe saya itu ke dalam US dollar. Tadi kan saya beli pakai dolar Zimbabwe. Dolar Zimbabwe-nya nilai itu harus dikonversi menjadi US dollar. Nah, pakai konversi US dollar yang mana? Saya harus pakai kurs US dollar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ya. Nilai tukar digunakan sebagai NDPBM adalah nilai tukar spot harian valuasi yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya. Jadi kan ada kurs ditutup di sini nih, kurs biasa sore hari ditutup ya, kurs dolar Zimbabwe kalau jadi US berapa? Contoh, saya beli pakai dolar Zimbabwe harganya 1 juta dolar, gitu ya. Di SCAP hari Rabu kan nggak ada dolar Zimbabwe, maka saya harus jadikan jadi US dollar. Nah, saya cek di hari Selasanya. Jadi hari Selasa kan
Kursnya kan hari Rabu nih kalau kursnya, kurs US dollar. Saya pindahkan dolar Zimbabwe itu menjadi US dollar pakai kurs penutupan Bank Indonesia hari Selasa sore. Biasanya jam 5 tuh udah keluar tuh ya, kurs penutupan dari BI. Seluruh mata uang di dunia ini pasti ada di situ. Ya, misalnya dolar Zimbabwe kalau saya kurskan menjadi US dollar di hari Selasa itu misalnya jadi 120 US dollar. Nah, baru yang 120 US dollar itu saya masukkan di PIB untuk menggunakan kurs yang hari Rabu karena kurs US-nya kan udah ada kayak gitu. Ya, jadi pindahkan dulu kurs mata uang asing yang tidak ada di Skype ini di hari Selasa sore sesuai sama kurs US dollar di Bank Indonesia. Setelah dapat berapa jumlahnya, baru dimasukkan ke dalam PIB untuk perhitungan menggunakan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang hari Rabu. Ada chat sebentar, ada yang nanya. Kurs tengah BI, waduh. Mungkin iya kurs tengah ya, saya nggak tahu ya kursnya kurs atas apa kurs bawah atau kurs tengah, tapi biasanya kurs tengah ya. Kurs penutupan tulisannya di peraturan cuma kurs penutupan doang sih. Ya pasti kurs tengah lah kali ya. Saya nggak tahu ya, kurs beli apa kurs jual maksudnya ya. Saya nggak tahu kurs beli apa kurs jual, Pak. Apa kurs tengah saya juga nggak tahu nih. Nanti kita lihat lagi peraturannya deh. Tapi ditulisnya di peraturan cuman kurs yang berlaku pada penutupan hari kerja berikutnya. Ya, tidak tahu kurs tengah, apa kurs beli, apa kurs jual. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan tentang kurs. Berarti nggak ada masalah. Tarif sekarang. Ya, tarif ada dua. Kemarin sudah jelaskan mungkin sama Pak Untung ya. Ada tarif ad valorem, ada tarif spesifik. Tarif ad valorem itu biasanya berdasarkan persentasi. 5%, 10%, 0%, 10%, 15% gitu. Itu ad valorem. Ya. Atau tarif spesifik. Biasanya tarif berdasarkan satuan jenis barang. Ya. Nah, tahunya dari mana, Pak? Ini tarifnya berapa? Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di INSW berapa tarifnya. Atau kalau mau bisa lihat juga di BTKI ya berapa tarifnya. Tapi kalau BTKI takutnya nggak update ya, ada perubahan misalnya ya harus lihat INSW juga. Ya. Nah, klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB didaftarkan. Jadi kalau kursnya berubah, misalnya satu hari berikutnya, tarif yang mana? Ya tarif pada saat PIB-nya mendapatkan nomen. Jadi pada saat nomen misalnya hari Rabu, misalnya tanggal 31 Desember hari Rabu, misalnya Bapak Ibu pakai tarif misalnya di saat itu misalnya 5%. Kemudian pada tanggal 2 Januari ternyata tarifnya berubah jadi 10%. Ya kan? Gimana pakai tarifnya mana? Ya tarif pada saat pendaftaran PIB, nopennya tanggal berapa? 28 Desember atau 29 Desember atau 31 Desember. Ya udah pakai kurs yang hari itu berlaku. Ya. Rumus perhitungan nilai pabean, ya. Pertama Anda harus mengkalikan dulu nilai pabean dalam bentuk CIF dikalikan dengan kurs pajak. Nah, ini harus cari dulu nilai CIF-nya. Nanti di soal ujian Bapak Ibu, jarang ada soal itu langsung ke bentuk CIF, jarang. Biasanya nanti kebentuknya masih FOB. Nanti biasanya kebentuknya masih Xbox. Wah, kebentuknya masih banyak, masih belum jadi CIF. Jadi Bapak Ibu harus cari informasi ya di dalam soal-soal tersebut, mana ini yang dimasukkan ke nilai pabean, mana yang tidak dimasukkan ke nilai pabean. Jadi harus dipilih, harus dianalisa. Gitu ya. Kalau di soal gitu nggak segampang ini. Gitu ya. Kemudian kurs pajak nanti disebutkan, biasanya kalau di soal disebutkan juga kurs pajaknya berapa, ya. Kemudian baru mencari biaya masuk. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan itu cara ngitungnya sama, ya. Nilai pabean dikali tarif biaya masuk. Kalau tarifnya ad valorem yang persentase dikali nilai pabean. Kalau dia pakai spesifik berarti jumlah barang dikali tarif persatuan barangnya. Contoh yang spesifik nih. Gula misalnya 550 kilo per 550 rupiah per kilo, ya. Ada juga yang 790, ini tergantung jenisnya ya, biasanya refine atau masak apa enggak ya, ini bedanya gitu. Kemudian ada beras misalnya 450 rupiah per kilo, yang film misalnya 21.450 rupiah per menit. Ini memang agak menggelikan juga nih kalau film tarifnya tarif spesifik ya. Karena film itu biasanya mahal sama murahnya kan tergantung dari kualitas filmnya gitu, maksudnya siapa yang memerankan ya kan, terus siapa yang menerbitkan studionya gitu ya, enggak.
Kalau film-film India itu 4 jam, berarti dia lebih gede biaya masuknya daripada film-film Amerika yang cuma 1,5 jam gitu kan ya. Nggak fair juga, padahal nilai filmnya mungkin jauh lebih tinggi nilai film dari Amerika kan daripada dari India gitu ya harganya. Oke, kemudian nilai impor, ya sebetulnya kita ada yang nanya dulu. Pak, kalau spesifik berarti udah nggak mengintari persentase. Iya, betul. Ya, jadi kalau spesifik, Anda langsung aja kalikan jumlah barangnya dikalikan dengan tarifnya. Jadi kalau impor 20.000 ton beras, berarti 20.000 kilo, 20 juta kilo dikali tarif 450, ya udah langsung kali aja gitu. Betul. Kemudian nilai impor. Sebelum Anda mencari cukai, ya apa namanya pungutan cukai dan pungutan pajak, Bapak Ibu harus cari nilai impornya dulu. Ya, nilai impornya adalah rumusnya nilai pabean ditambah biaya masuk. Ya, nilai pabean ditambah biaya masuk. Kemudian baru menghitung cukai. Ya, tarif cukai dikali nilai impor. Tapi ada juga kadang-kadang beberapa barang kena cukai yang tarifnya sama juga spesifik. Jadi per liter gitu ya. Jadi nanti misalnya, oh kalau untuk alkohol ini misalnya tarifnya misalnya 20.000 per liter, ya udah berarti dikalikan aja berapa liter dia. Gitu ya. Itu untuk cukai. Kemudian ngitung PPN, PPNBM dan PPh, tarif pajak dikali nilai impor. Ya. Kalau dia ada apa namanya? Kalau dia ada cukai berarti tambah cukai dulu ya. Tarif pajak dikali nilai impor. Ya ini kalau nilai impor seharusnya udah termasuk cukai ya. Baru kena pajaknya. Oke, kemudian aduh, udah suaranya ternyata. Barang kena cukai, ya untuk Bapak Ibu yang masih awam tentang kepabeanan dan cukai, ya ada 3 jenis barang di Indonesia yang dikenakan pajak khusus, namanya pajak cukai. Ya, beda sama biaya masuk, beda sama PPN, beda sama PPh ya. Ini cukai, ya, barang kena cukai. Cuma ada 3, ya hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol murni. Ini jenis-jenisnya ya. Untuk hasil tembakau ada sigaret, sigaret putih, cerutu, rokok, ya, atau hasil tembakau lainnya untuk apa tuh namanya tuh vape ya, vape masuk di sini nih hasil tembakau lainnya. Vape, rokok elektrik masuk di sini. Ya. Kemudian minuman mengandung etil alkohol dari bir sampai yang spirit ya, sampai yang alkoholnya sangat tinggi di vodka, di whisky itu alkoholnya tinggi semua masuk di sini. Kemudian ada etil alkohol murni hasil penyulingan ya. Itu 90% sampai 90% dan yang fermentasi kadar alkoholnya rendah di bawah 40%. Ini ada juga di sini. Ini barang-barang kena cukai ini aja. Jadi belum banyak di Indonesia yang terkena barang kena cukai. Oh, di luar negeri banyak barang kena cukai ya. Di Singapura itu bahkan CO2 dari mobil itu dikenakan cukai. Jadi ada batasnya, misalnya CO2 yang dikeluarkan dari mobil misalnya berapa 5 gram. Tapi mobil Anda menghasilkan 10 gram, berarti Anda kena kena cukai lagi gitu karena di luar dari batas yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, makanya enak ya di Singapura ya, udaranya bersih ya, seger karena di sana kalau kelebihan CO2 akan dikenakan pajak tambahan berupa cukai. Kemudian ada tarif pajak ya. Untuk pajak impor itu ada 3, ada PPN, ada PPNBM, ada PPh. Tapi PPNBM tidak semua barang ya, ini hanya untuk luxury goods saja. Jadi kalau barangnya biasa ya kena PPN dan PPh saja. PPN itu rata-rata, nggak semua nih, saya ngomong rata-rata PPN itu 10% rata-rata. Ya, tapi untuk hasil alam PPN biasanya nggak kena. Contohnya apa? Buah, sayur, segar itu ya. Buah, sayur, apa nih? Daging mungkin ya, daging segar kayaknya nggak kena PPN gitu 10%-nya gitu ya. Ikan kayaknya segar nggak kena PPN 10%. Nanti dilihat lagi ya, saya nggak apa. Tapi tidak semua barang kena PPN 10%. Hasil tembakau 9,1%, film cerita, tadi film ya 10% dikali 12 juta untuk per kopinya. PPNBM bervariasi tergantung dari tingkat kemewahan barang. Ini nanti dilihat lagi ya, dari skep Menteri Keuangannya, tingkat kemewahannya atau tarif-tarifnya seperti apa. PPh pasal 22, nih rata-rata sih 2,5% kalau misalnya importernya ada sebuah perusahaan, gitu ya. Tapi kalau dia bukan perusahaan beda-beda ya. Misalnya barang penumpang itu 7,5%, ya barang kiriman itu 10%. Jadi beda-beda.
Anda tidak perlu menghafalkan semua tarif-tarif ini karena nanti di ujian biasanya semua tarif akan disampaikan di ujian. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sekarang sudah azan. Ya, saya minta break dulu 15-20 menit untuk melakukan sholat asar. Kita break dulu, kita akan kembali lagi 15-20 menit ke depan. Terima kasih, sampai ketemu lagi 20 menit lagi. Terima kasih, Pak. Kita break dulu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Freshly handmade, cobain sekarang. No approval, good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a spark to know you're a brand now. You're my rock, my car. Got the lead, just got you. Love you now, a little more tomorrow. That's how I feel. Act like you know that's wrong. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop down, you killer. Show you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up a strong bread. All foods like me, I'm nested. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. What time it is?
Tes 1, 2, 3. Sudah kembali lagi Bapak Ibu. Silakan untuk teman-teman yang sudah kembali. Sudah, Pak. Kita mulai lagi. Oke. Saya tutup. Oke, kita kembali lagi ya. Masih tentang tarif. Ya, tadi sudah bicara tentang tarif pajak dalam rangka impor, itu ada PPN, PPNBM, dan PPH. Ya. Saya ulangi lagi, PPN itu rata-rata 10%, tapi ada juga beberapa barang yang PPN-nya itu tidak dipungut ya. Itu. Ada juga yang 9,1%, ada juga yang 10%-nya per 12 juta per kopi. Jadi bukan dari keseluruhan 10%-nya gitu ya. Kemudian PPNBM bervariasi, tadi tergantung dari tarif barang yang diimpor. Kadang-kadang ada perbedaan PPNBM itu, misalnya karena harga barangnya misalnya dari level ini sampai level segini harganya PPNBM-nya segini. Nanti di atasnya harga barang yang lebih tinggi PPNBM-nya beda lagi gitu ya. Jadi PPNBM itu memang bervariasi. Kemudian untuk PPH, untuk PPH itu rata-rata PPH untuk barang impor biasa yang diimpor oleh importir itu biasanya 2,5%, gitu ya. Tapi apabila dia diimpor oleh barang penumpang, ya itu PPH-nya 7,5%. Ya, untuk barang kiriman itu PPH-nya 10%. Nah, apabila pengimpornya atau importirnya barang penumpang, barang kiriman ya tidak memiliki NPWP, maka tarif PPH-nya harus dikali 2. Hati-hati teman-teman ya, nanti di soal, kalau di soal nanti ada penghitungan barang kiriman atau barang penumpang, itu dilihat lagi apakah barang penumpangnya atau barang kirimannya memiliki NPWP apa enggak. Kalau nggak memiliki NPWP, maka tarifnya harus dikali 2. Artinya kalau misalnya dia barang kiriman, yang harusnya 10%, kalau nggak punya NPWP jadi 20%. Ya, untuk barang penumpang yang tadinya 7,5%, kalau dia nggak punya NPWP jadi 15%, seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang contohnya sekarang, ya. Contoh, tarif biaya masuk yang ad valorem. Tarif biaya masuk ad valorem. Contoh, mesin bubut diimpor, harganya 200 US dollar, udah CEF, kurs pajaknya 10.000 per US dollar, tarifnya 10%. Maka untuk menghitung biaya masuknya, jadi ya harga barang dikali kurs pajak dikali tarif, ya maka didapat 200 US dollar dikali 10.000 per US dollar dikali 10%, didapat 200.000. Ya. Ini biaya masuk. Ini contoh untuk yang biaya masuk yang ad valorem atau persentasi. Kemudian untuk biaya masuk yang spesifik, contoh ya rumusnya jumlah satuan barang dikali pembebanan biaya masuk per satuan barangnya. Kalau misalnya impor berasnya 150.000 kilo, ya harga barangnya 10.000, NPWP-nya $1, 10.000, tarif 450, maka biaya masuknya tetap ya tadi ya tarif 450 kg dikali 550.000 kilo, ya didapat 67.700.000. Jadi ini langsung dikalikan saja dengan satuan barangnya. Terus buat apa Pak ini kurs pajak? Ya kurs pajak nanti untuk perhitungan pajak dalam rangka impor ya, karena nilai pabeannya kan tetap pakai kurs banget pajak gitu ya. Contoh perhitungan, ya ini ada di buku Anda mungkin ya. Atau kalau lihat buku Anda coba di halaman halaman berapa ya ini, Ibu? 72. Waduh, udah ini ya. Langsung 72. Saya nulis malah nggak ingat. Oke, halaman 72 Bapak Ibu disilahkan ya. Jadi itu udah dikasih rumus tuh, jadi gampang ya. CIF dikali kurs pajak untuk menghitung nilai pabean. Berarti berapa CIF-nya? CIF-nya 10.000 ya. CIF-nya 10.000. Kurs pajaknya mana? Berapa kurs pajaknya Bapak Ibu? Halo? 9.000, Pak. 9.000. Berarti Anda tulisnya sekarang tuh di buku Anda, dicoret-coret. Berarti 10.000 dikali 9.000. Berapa dapatnya? 20 juta. Oke, sudah dapat ya. 10.000 dikali 9.000 dapat 90 juta. Oke. Kemudian ngitung biaya masuk. Biaya masuk adalah tarif dikali nilai pabean. Tadi tarifnya berapa tuh? 15% ya. Oke, tarif 15%.
Berarti tarif 15% dikali 90 nilai juta. pabeannya 90 juta. Dapat berapa? 15% dikali 90 juta. 13.500. Oke, 13.500.000. Oke, ditulis 13.500, ditulis. Oke, kemudian nilai impor. Sebelum hitung PPN dan PPH, hitung nilai impor dulu. PPN tarif dikali nilai impor. Nilai impornya dapat dari nilai pabean yang pertama tadi ditambah biaya masuk. Nilai pabean tambah biaya masuk berapa tadi? 90 juta ditambah 13 juta ya. Ya, Dapatnya berapa? 103.500.000. Dapat 103 juta. Itu nilai impor. PPN berapa persen? 10. 10% ya. Berarti 10% dikali nilai impor. Dapat berapa? 10.350.000. Ya, kemudian PPH. Itu sebetulnya di soal ada PPNBM tuh ya, tapi di sini belum ada ya. Anda nulis sendiri ya di samping PPN, Anda nulis lagi perhitungan untuk PPNBM. Jadi buku belum ada nih, padahal di soalnya ada PPNBM ya. PPNBM 20% ya, berarti dihitung lagi. Kemudian PPH 2,5%. Sama sih cara ngitungnya, PPN, PPNBM sama PPH cara rumusnya sama. Oke, sudah dapat semua? Sudah? Coba lihat di di layar, disamakan. Sudah sesuai belum? Sudah sama ya? Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan sebelum saya lanjut ke soal berikutnya. Itu yang PPH typo apa gimana ya Pak ya? PPH yang perhitungan itu kan 25.87.500, tapi ketika di total pungutan jadi 25.88. Itu apa typo atau memang pembulatan gitu ya? Oh ya, pembulatan. Oh, Untuk yang disetorkan ke negara, nanti emang harus dibulatkan 1.000 ke atas. Tapi oke. kalau untuk teori sih Pak, teman-teman kalau pas ujian nggak pernah disalahkan sih apabila nggak dibulatkan juga. Oke Pak. Saya nanya teman-teman dibulatin nggak? Lupa Pak. Ternyata dibetulin juga gitu. Tapi untuk penyetoran nanti kalau Anda kejadiannya ya gitu, kenyataannya ya, Anda harus membulatkan 1.000 ke atas. Tapi biasanya sistem akan sudah membuat itu. Gitu. Jadi Anda tidak perlu lagi nambah-nambahin gitu, sistem udah langsung bikin gitu. Ya. Oke, terus lanjut ke soal berikutnya. Wah, Dewa Mabuk nih. Gimana Dewa Mabuk? Ini barang kena cukai ya. Barang kena cukai berarti Anda juga harus cari cukainya dulu nanti sebelum hitung PPN dan PPBN. Saya ngitung PPN dan PPH, sorry. Oke, ngitung dulu sekarang nilai pabeannya CIF ditambah CIF dikali NDPBM. CIF-nya berapa nih? CIF-nya $20.000. 20.000. 20.000 dikali 10.000 NDPBM-nya 10.000. Berarti sekitar 200 juta. juta. Oke, nilai pabean 200 juta ditulis dulu di buku Anda, nilai pabean 200 juta. Kemudian kita cari biaya masuk. Tarif biaya masuknya berapa? Tarif biaya masuknya Bapak Ibu di sini? Ada nggak? 14.000 per liter. Tarif biaya masuknya 14.000 per liter. Ya. Oh, berarti ini spesifik dong ya? Iya. Ini salah nih di buku nih. Harusnya langsung aja dikali 14.000 dikali berapa tuh? 2.000 liter. 2.000 liter. Oke, sip. Kemudian itu nilai impor dulu ya. Sip. Nanti di buku dicoret-coret aja tuh. Masih kurang tepat ya di buku. Yang untuk biaya masuknya karena dia tarifnya tarif spesifik ya. Oke, sudah. Sekarang nomor 3. Nah, ini nomor 3 untuk yang ada biaya masuk tambahan. Untuk yang ada biaya masuk tambahan, teman-teman hati-hati nih ya. Kalau lihat di soal, dia PIB-nya
Anda harus, kalau gini, kalau biaya masuk tambahan, Anda pertama harus lihat SCAP-nya dulu. SCAP-nya dia tanggal berapa nih? Artinya tarifnya mulai berlaku kapan? Ya, tarif Menteri Keuangan ini berlaku kapan? Lihat sini tanggal berapa nih? Berlakunya kapan dia? Tanggal 7 Juli 2016 ya. Iya. Berlakunya tanggal 7 Juli 2016. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini kan ada 3 tarif nih. Tarifnya tarif spesifik ya. Ada tahun pertama 4.998.784 per ton. Tahun kedua 4.315.161 per ton. Tahun ketiga 3.629.538 per ton. Tidak dipakai semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih dari 3 ini. Tergantung dari apa? Tergantung dari nopen. Nopen PIB-nya tanggal berapa? Lihat PIB-nya tanggal berapa Bapak Ibu? PIB-nya tanggal berapa? 8 Agustus 2017. 2017. Nah, tahun yang berlaku pada saat penerbitan SCAP Menteri Keuangan itu adalah tahun pertama. Jadi kalau misalnya 7 Juli 2016, maka tarif tahun pertama berlaku sampai 6 Juli 2017. Ya, 6 Juli 2017 itu berlaku tarif yang pertama, tahun pertama. Berarti 7 Juli 2017 Tahun kedua. sampai 6 Juli 2018 berlaku tarif yang kedua. Ya. Terus berikutnya seperti itu. Biasanya semakin lemah semakin turun tuh tarifnya. Gitu ya. Nah, kita lihat tahunnya, penerbitannya ini untuk 3 tahun ya tarifnya, tapi PIB-nya masuk ke tahun kedua. Lihat ya PIB-nya kan 8 Agustus tuh. 8 Agustus 2017 berarti dia masuk dia tahun kedua. Berarti yang kita gunakan untuk perhitungan biaya masuk tambahan adalah tahun kedua. Ya. Jadi pertama, Anda jawab dulu untuk nilai pabeannya. Nilai pabeannya CIF-nya berapa nih? 150.000 ya. Dikali kurs 9.000. 9.000. Ya, berapa tuh dapatnya tuh? 90.000. 9.000 dikali 150.000 dapatnya berapa? 13. 1350, Pak. Udah dapat ya nilai pabean. Nah, sekarang Anda ngitung biaya masuk dulu, biaya masuk umum. Biaya masuk umumnya kan 20% tuh. Anda hitung dulu biaya masuk umumnya. Tarifnya 20% dikali nilai pabeannya. Udah ketemu? Dapat berapa? 270 juta. Oke. Karena Permenkyu-nya terbit tanggal 7 Juli 2016, PIB-nya tanggal 8 Agustus 2017, maka menggunakan tarif biaya masuk CFG tahun kedua. Gitu ya. Berapa tarifnya? Tarifnya 4.315.161 per ton. Nah, kita hitung sekarang biaya masuk tambahannya. Tarif dikali jumlah satuan, karena kan itu pakai spesifik ya, sama kayak tadi cukai tadi. Berarti 4.315.161 ini dikali 150 ton. Dapat berapa? 647. 274.500. Oke. Sekarang baru nyari PPN. Masukin tuh PPN-nya. Tarifnya berapa PPN? 10%. Ya, 10% dikali nilai impor. Iya, Nilai impornya dihitung dulu, Bapak Ibu. Nilai impornya dihitung dulu, baru dimasukkan ke PPN dan PPH. Sudah ditulis? Di buku ada tuh, ditulis aja. Iya. Dapat ya PPN dan PPH-nya? 226.728 PPN-nya ya? Iya. PPH-nya 56.682. Anda boleh bulatkan 1.000 ke atas atau dibiarkan saja nggak apa-apa. Ya, Pak Kur, tolong tanya Pak Kur. Monggo. Ya, itu kan biaya tambahan, masuk tambahannya kan dibulatkan ya itu ya, ke atas ya. Terus pada saat penghitungan PPN-nya, biaya masuk tambahannya nggak dibulatkan ya? Sebetulnya semua yang disetorkan negara harus dibulatkan, Pak. Kalau peraturannya gitu. Biaya masuk tambahan, PPN, PPNBM, PPH. Kalau nilai impor nggak dibulatkan nggak apa-apa. Nilai pabean nggak dibulatkan nggak apa-apa. Karena kan tidak disetorkan ke negara kan.